Siswa SMA ini terkapar di Jalan Inspeksi Palmerah, Jakarta Barat. Korban mengalami pendarahan di kepala karena dibacok sejumlah orang yang mengendari sepeda motor. Aksi pembacokan terhadap korban bermula saat korban berboncengan motor bersama kerabatnya selepas pulang dari sekolah untuk mengantarkan kartu KJP. Tiba-tiba saja, dari arah belakang korban diserang 4 orang tak dikenal yang juga berboncengan sepeda motor. Beruntung korban berhasil diselamatkan karena warga langsung membawa korban ke rumah sakit. Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Jadi pada hari ini kami bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Palmerah sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku yang melakukan pembacokan terhadap siswa tersebut. Sudah teridentifikasi Pak pelakunya? Dalam penyelidikan kami sudah mengantongi identitas dari para pelaku. Polisi yang telah lakukan olah TKP memeriksa rekaman kamera CCTV untuk mengetahui peristiwa sebenarnya dan apa yang menjadi motif penyerangan korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di komplek lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang. Pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna, sekuriti yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, tempat korban terakhir bertugas, hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan korban. Sementara pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalami. Sebelumnya, seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Pembunuhan. Video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat duga melakukan pungutan liar kepada sejumlah sopir truk dan pick-up. Korban diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. 1.700.000. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulang ini 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo.
Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman,